بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال تعالى في القرآن العظيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر الحاضرين أعزني الله وإياكم. Jamaah yang semoga dimuliakan Allah Ta'ala. Alhamdulillah kita bersyukur pada Allah Ta'ala bisa bertemu lagi dan duduk bersama di tempat yang sangat mulia ini, di masjid yang kita cintai ini, ya, di majelis ilmu yang mudah-mudahan ya, merupakan majelis mubarak, majelis yang diberkahi oleh Allah Ta'ala. Kita niatkan untuk talabul ilmi, untuk tafaqquh fid din, dan juga kita niatkan untuk intidharus shalah ba'da shalah. Setelah kita salat maghrib berjamaah, alhamdulillah kita duduk nunggu salat berikutnya, salat isya. Ini pun merupakan amal soleh yang tidak sedikit keutamaannya, bisa menggugurkan dosa kita, mengangkat derajat kita, juga mendatangkan doanya para malaikat kepada kita. Ya. Demikian pula ditulis tetap mendapatkan pahala salat meskipun kita duduk, ya, selagi belum berhadas dan tidak mengganggu orang lain, dan keutamaan yang lainnya. Ikhwatal iman, jamaah yang dimuliakan Allah, pasal tentang sholat nafilah kita sudah selesai di rawatib, sholat rawatib, sholat sunnah yang mengiringi sholat wajib, baik itu qabliyah maupun ba'diyah. Dan saya mengingatkan dan mengajak jamaah sekalian untuk istiqomah dan menjaga sholat rawatib ini, ya, untuk menyempurnakan kekurangan-kekurangan dari sholat fardu yang kita lakukan, ya. Kita orientasikan yang muakkadah, yang sunnah muakkadah yang sangat ditekankan. Ya, ada 12 rakaat di mana yang menjalankannya Allah Ta'ala, ya, akan membangunkan kepada orang tersebut, ya, sebuah bait, ya, rumah di surga. Ya. Dan seandainya luput karena lupa atau karena hal lain, ya, silakan diqadha. Sebagaimana ini juga pernah dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada 12 rakaat, 2 rakaat sebelum salat subuh, 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, 2 rakaat setelah zuhur, 2 rakaat setelah maghrib,
2 rakaat setelah Isya. 12 ini. Ya. Silakan juga zuhur bisa 4 rakaat sebelum zuhur dan 4 rakaat setelah zuhur. Bahkan ada hadis khusus yang menjelaskan ya bahwa ya salat rawatib zuhur 4 rakaat sebelum zuhur dan 2 rakaat setelah zuhur, siapa yang menjalankannya dia akan dijaga oleh Allah Ta'ala dari api neraka. Dalam hadisnya yang sahih yang pernah kita baca, hadisnya Ummu Habibah radhiyallahu ta'ala anha, dikeluarkan oleh Imam Abu Dawud dalam sunannya, Imam Tirmidzi, Nasai, Ibnu Majah dan juga yang lain, dengan berbagai jalan. Dan para ulama menghukumi hadis ini sahih. Kata Ummu Habibah, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu. Ummu Habibah yaitu siapa? Ramlah binti Abu Sufyan, salah satu istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ummu Habibah mengatakan, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man shalla arba'a raka'atin qabla dhuhri, barang siapa salat 4 rakaat sebelum zuhur, wa arba'an ba'daha, dan 4 rakaat setelah zuhur, harramahullahu 'alan nari, Allah mengharamkan dia orang itu ya atas neraka. Allah haramkan orang itu untuk masuk neraka. Sehingga untuk zuhur ya, kalau kita mau jalankan 12 berarti zuhurnya 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelahnya. Jadi untuk zuhur ya rawatib zuhur ada 3 kaifiyat ya, 3 cara ya, 2 rakaat sebelum, 2 rakaat setelah. Ya, 2 rakaat qobliyah, 2 rakaat ba'diyah. Yang kedua, 4 rakaat qobliyah, 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelah zuhur. Ya. Atau 4 rakaat sebelum dan 4 rakaat setelahnya. Nah, ini mari kita jaga ya, seandainya luput ya kita qadha ya. Dan waktu sholat rawatib, kapan waktu rawatib ini dilakukan? Kalau qobliyah dimulai setelah masuk waktu sholat, setelah azan, berakhir iqamat ya. Kalau sudah iqamat tidak boleh dia melakukan sholat sunnah ya. Sebagaimana hadis Nabi SAW, idza uqimatis shalah fala sholata ilal maktubah. Apabila iqamat sudah dikumandangkan, tidak ada sholat kecuali sholat wajib. Ya. Bagi yang sudah terlanjur sholat kemudian iqamat, ya, disarankan untuk segera menyelesaikannya selagi tidak ketinggalan ya, jamaah. Ya. Tapi tidak boleh memulai ketika iqamat dia mulai sholat, tidak boleh. Ya. Kalau di awal ya, maka dibatalkan demi untuk mendapatkan bersama takbiratul ihramnya imam. Ini qobliyah. Jadi qobliyah, sholat sunnah qobliyah ini dimulai dari setelah masuk waktu sholat, itu setelah adzan, berakhir adalah iqamat. Kalau ba'diyah, kapan waktu sholat rawatib ba'diyah? Dari setelah selesai sholat wajib tersebut sampai habisnya waktu sholat tersebut. Jadi panjang, Pak. Misalnya
Ya, zuhur. Ya. Zuhur itu dimulai setelah zawal ya, tergelincir, sudah kelihatan bayangan sedikit di arah barat, sudah masuk waktu zuhur. Habis waktu zuhur adalah ketika bayangan benda panjangnya ya. Panjangnya apa? Sama dengan benda tersebut. Kalau tancapkan tiang tegak lurus 1 meter, cahayanya bayangannya di arah barat 1 meter, itu sudah habis waktu zuhur. Ya. Kalau kita misalkan dengan jam, ya, zuhur misalnya jam 12, asarnya misal jam 3. Berarti waktu sholat ba'diyah zuhur ini panjang. Dari setelah dia sholat zuhurnya misalnya jam 12 dia, 5 menit. Ya, selesai. Jam 12, 5 menit setelah selesai dia sholat zuhur misal, maka waktu sholat rawatib ba'diyahnya sampai nanti habis waktu zuhur, kurang lebih adalah jam 3. Isya misalnya, Isya jam 7. Ya, Isya habis waktunya adalah nisful lail, pertengahan malam. Ya, tinggal dihitung malam itu dari ghurubus syam, terbenamnya matahari waktu maghrib sampai terbitnya fajar shadiq kedua. Ya. Terbitnya fajar shadiq, fajar kedua. Waktu subuh. Ambil tengahnya. Maka itulah batas akhir Isya bagi orang yang tidak memiliki udzur. Ya. Jadi misalnya Isya habis jam 11 malam, itu akhir waktu Isya. Maka ba'diyah sholat Isya ya panjang. Isyanya jam 7, antum sholat Isya jam 7 selesai. Setelah selesai sholat Isya sampai jam 11 panjang. Ya. Silakan bisa dilakukan di waktu itu. Ya. Jadi ba'diyah itu tidak mesti harus langsung setelah sholat langsung kemudian sholat rawatib ba'diyah. Bagaimana kalau sudah waktu panjang tadi misalnya dia lupa atau mungkin ada suatu udzur yang lain, kebablasan. Ya, maka bisa diqadha. Sebagaimana Nabi SAW ya, pernah mengqadha ba'diyah zuhur. Karena ada satu sebab banyak tamu qabilah yang datang bertanya tentang Islam dan sebagainya. Beliau tidak sempat melaksanakan ba'diyah zuhur. Kemudian beliau mengqadhanya setelah sholat asar. Sebenarnya hadisnya Ummu Salamah radhiyallahu anha. Ya, terdapat dalam Sahih Al-Bukhari. Nah ini. Sehingga ini kemudahan semua bagi kita, ya, dan fadilahnya sangat besar, sehingga jangan diremehkan, kita jaga sholat rawatib. Ya, di samping nanti juga untuk menyempurnakan kekurangan-kekurangan dalam sholat wajib kita. Ya, ini terakhir kita sampai di situ. Ya, setelah rawatib selesai, maka sholat nafilah berikutnya adalah sholatul witri, yaitu sholat witir. Al-witru atau al-watru ada dua bacaan ya, tapi yang masyhur adalah mengkasrohkan wawu, al-witir, ya witir bukan water. Secara bahasa artinya al-adadul fardi, bilangan ganjil. Jadi witir itu secara bahasa artinya angka ganjil. Kal wahidi wa thalatha wal khamsa, seperti 1, 3, 5, ini disebut witir, ganjil. Ya. Misalnya diterangkan dalam hadis, ya, innallaha witrun yuhibbul witra. Dalam hadis Bukhari Muslim ya, sesungguhnya Allah itu witir.
Ganjil maksudnya apa? Ahad, satu. Yuhibbul witra, dan menyukai witir, yaitu ganjil. Ya, menyukai yang witir ganjil. Ya. Sehingga banyak ibadah-ibadah yang disunahkan dengan witir. Ya, misalnya di dalam wudhu membasuhnya dengan witir 3. Ya. Kemudian juga misalnya tawaf, ya witir 7. Keliling Ka'bah ya. Apalagi sa'i, witir 7. Ya, ketika berbuka makan kurma, witir. Ganjil. Ya. Witirnya antum mungkin berapa? 21 butir. Setengah kilo. Ya. Kemudian istinja. Ya, cebok juga dengan witir. Ya. Man istajmara falyutir. Barang siapa istijmar, istinja atau cebok ya, dengan batu, istijmar itu, atau dengan tisu atau yang lain yang bisa menggantikannya, falyutir, maka hendaknya dengan ganjil. 3 kurang bersih, ya, tambah lagi 5 kurang bersih, tambah lagi 7. Ya. Istijmar artinya cebok dengan batu atau yang menggantikannya seperti tisu atau yang lain. Ya. Kecuali yang dilarang seperti ya, apa? Raus. Telepong yang sudah kering. Tidak boleh. Atau tulang, karena itu makanan jin. Atau sesuatu yang bernilai. Ya, sesuatu yang ada nilainya. Maksudnya mungkin apa gitu. Ya. Maka kalau di zaman sekarang modern, istijmar tidak menggunakan batu lagi. Kalau zaman dulu pakai batu. Ya, gosok. Sekarang banyak tisu. Yang afdal adalah, kata para ulama, menggabungkan duanya, istinja dan istijmar. Pertama, istijmar dulu pakai tisu. Kemudian yang berikutnya adalah dengan dibelas dengan air, istinja. Ya. Ya. Jadi ini makna witir. Ya, artinya adalah angka ganjil atau bilangan ganjil. Adapun secara istilah, ya, salatul witri wahya salatun tuf'alu ma baina salatil isya'i wa tulu'il fajri. Tahtamu biha salatul lail. Wa sumiyat bidzalika li'annaha ya, tusalla witran rak'atan. Au thalathan au akthar wala takunu syaf'an. Secara istilah, salat witir artinya salat yang dilakukan waktunya antara setelah salat isya dengan terbitnya fajar shadiq. Dan salat witir ini sebagai penutup salat lail. Ya, dinamakan demikian karena salat ini ganjil. Bisa 1 rakaat, bisa 3, bisa 5, bisa 7, bisa 9. Nanti insya Allah akan kita sebutkan hadis-hadisnya. Ya. Karena adalah jumlah rakaatnya ganjil, maka disebut witir. Ya, bukan genap, bukan syaf'an. Jadi dilakukan setelah sholat isya sampai kapan? Waktu subuh. Sehingga para ulama mengatakan seandainya misalnya maghrib dengan isya dijamak takdim, ada udzur misalnya hujan lebat atau hal lain,
safar atau hal lain yang dibolehkan untuk menjamak. Jamak takdim tahu ya? Sholat yang terakhir ditarik ke depan. Maghrib dengan isya. Kalau jamaknya takdim berarti isya dilakukan di waktu apa? Di waktu maghrib. Nah, kalau jamak takdim harus urut. Maghrib dulu, baru isya. Kalau jamak takhir tidak disyaratkan urut, tapi afdolnya urut. Maghrib dulu, baru isya. Ketika jamak takhir ya, boleh dulu isya dulu, baru maghrib. Kalau takhir ini tidak disyaratkan harus urut. Ya, tapi kalau takdim urut. Ya, jadi maghrib dulu, ya setelah itu isya. Jadi isyanya dilakukan di waktu apa? Maghrib. Setelah itu boleh tidak dia sholat witir atau qiyamul lail? Padahal masih waktu maghrib. Boleh tidak? Boleh. Kenapa? Karena dia sudah sholat isya. Walaupun waktunya masih waktu maghrib, tapi karena dia sudah melakukan sholat isya, ya, maka boleh dia melakukan sholat qiyamul lail atau juga sholat witir. Karena sholat witir artinya sholat yang dilakukan antara sholat isya dengan sampai terbitnya fajar shadiq waktu subuh. Ya, ini. Jadi misal seandainya, ya, sampean ini misalnya menjamak takdim antara maghrib dengan isya, berarti isyanya ditarik di waktu maghrib, ya, maka setelah melaksanakan sholat isya boleh, ya, sampean melakukan sholat witir. Lalu apa hukumnya sholat witir ini? Ya, jumhur ulama mengatakan sunnah muakkadah, sunnah yang sangat ditekankan. Mayoritas jumhur, ya, berbeda Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah berpendapat sholat witir ini hukumnya wajib, sehingga kalau tidak sholat witir dia berdosa. Ya. Akan tapi ya, hadis yang dijadikan hujjah, ya, itu hadis, ya, hadis yang lemah. Ya, man lam yutir falaisa minna. Barang siapa tidak sholat witir falaisa minna, maka bukan termasuk golongan kami. Bukan termasuk golongan kami. Hadis ini hadis dhaif, hadis yang lemah. Bagaimana terangkan oleh para ulama. Hadisnya Buraidah, ya, di situ ada rawi yang lemah, dilemahkan oleh Bukhari dan yang lain. Itu Khalil bin Murrah. Jadi hadis yang menjelaskan bahwa barang siapa tidak sholat witir maka bukan termasuk golongan kami. Nah, ini hadis dhaif. Dijadikan dalil menunjukkan bahwa sholat witir ini hukumnya wajib. Ya, maka terbantahkan dengan pendapat jumhur sekian banyak hadis yang menjelaskan bahwa sholat yang wajib adalah sholat 5 waktu. Sebagaimana ada seseorang datang kepada Nabi SAW bertanya, ya, tentang Islam, dijawab dengan sholat 5 waktu. Maka orang itu mengatakan, hal alayya ghairuha, apakah ada yang lain yang wajib aku lakukan? Ada sholat lain yang wajib aku lakukan? Kata Nabi, la, tidak ada. Illa anta tatawwa, kecuali kalau kamu ingin tatawu, ingin sholat sunnah, ya, sholat sebagai tambahan. Hadis ini juga menunjukkan bahwa sholat yang wajib adalah 5 waktu. Demikian juga hadisnya Ibnu Abbas yang menjelaskan tentang Mu'adz bin Jabal ketika diperintah oleh Nabi SAW untuk berdakwah ke negeri Yaman, maka sebelum berangkat Nabi SAW memberikan wasiat, hendaknya pertama kali yang kau dakwahkan adalah tauhid. Falyakun awwala ma tatuhum an yuhawidullah. Ya.
Hendaknya yang pertama kali engkau dakwahkan pada mereka agar mereka mentauhidkan Allah, bersyahadat, masuk Islam. Kalau mereka sudah mau masuk Islam, sudah mengenal Allah Ta'ala, fa akhbirhum annallaha qad farada alaihim khamsa shalawatin fi yaumihim wa lailatihim. Kata Rasulullah, kalau mereka sudah bersyahadat, beritahu mereka bahwa Allah menfardhukan mereka sholat 5 waktu sehari semalam. Ini dalil jumhur untuk menyanggah dalilnya Abu Hanifah yang menyatakan bahwa sholat witir hukumnya wajib. Nah, jadi yang rajih Allahu alam adalah bahwa sholat witir ini sunnah muakkadah. Sunnah yang sangat ditekankan dan fadilahnya besar. Nah, ikhwatal iman jamaah yang dimuliakan Allah Ta'ala, bahwa sholat witir ini dijadikan sebagai penutup sholat malam. Ij'alu akhira sholatikum bilaili witran. Tapi ini bukan merupakan syarat. Ya, Rasulullah SAW mengatakan jadikan akhir sholat malam kalian ini witir. Ini bukan merupakan syarat harus bahwa akhir sholat malam kita harus witir. Karena nanti banyak hadis yang menjelaskan bahwa setelah beliau SAW sholat witir, beliau sholat genap. Nah, sholat witir paling sedikit adalah 1 rakaat. Ya. Lalu apakah diharuskan diawali dengan genap dulu? Apakah boleh kita hanya sholat 1 rakaat tok? Ya. Ini yang para ulama membahasnya. Pendapat yang rajih, Allah Ta'ala mengatakan bahwa ya khilaful aula, boleh tapi kurang utama, menyelisihi yang lebih utama. Jadi jumlah sholat witir yang pertama adalah 1 rakaat. Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam mengatakan sholatul lail mathna mathna, sholat malam itu 2 rakaat 2 rakaat. Fa idza khasyahatukum as-subh shalla wahidatan fa autarat lahu ma qad shalla. Apabila kamu khawatir masuk subuh, maka sholat 1 rakaat, ya, sebagai witir untuk sholat yang genap tadi. Dalam hadis yang lain, al-witru rak'atun, al-witru rak'atun min akhiril lail. Hadisnya Ibnu Umar, witir itu 1 rakaat di akhir malam. Dikeluarkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya. Ya. Jadi ini witir yang paling sedikit, yaitu 1 rakaat. Yang kedua, witir ini 3 rakaat. Ini yang masyhur, yang sering ya kita amalkan. 3 rakaat ini dikerjakan dengan 2 kaifiyat, dengan 2 cara. Ya, 3 rakaat dibagi 2 rakaat salam, kemudian 1 rakaat. Berdasarkan hadisnya, ya, Ibnu Umar, annahu kana yusallimu baina rak'ataini wal witru hatta ya'mura bi ba'di hajatihi. Ya. Bahwa beliau laksanakan witir 2 rakaat salam, kemudian setelah itu 1 rakaat. Kemudian cara yang kedua adalah 3 rakaat sekaligus dengan 1 kali salam. Ini hadisnya Aisyah. Aisyah mengatakan, makana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi Ramadan wala fi ghairihi yazidu ala 11 rak'atan. Yusalli 4 fala tas'al an husnihinna wa tulihinna. Thumma yusalli 4 fala tas'al an husnihinna wa tulihinna. Thumma yusalli 3. Kata Aisyah, tidaklah Rasulullah SAW
baik di bulan Ramadan maupun di luar Ramadan, ya, melaksanakan lebih dari 11 rakaat. Beliau sholat arba'an 4 rakaat. Jangan kamu tanya bagus dan panjangnya sholat itu. Kemudian beliau sholat 4 rakaat. Jangan kamu tanya bagus dan panjangnya sholat tersebut. Tsumma yusalli thalathan. Kemudian setelah itu beliau sholat 3 rakaat. Jadi 4 rakaat, 4 rakaat, 3 rakaat. 4 rakaat boleh dilakukan sekaligus satu salam. Ya. Boleh dilakukan 4 rakaat ini 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Ya. Dalam hadis Bukhari dan Muslim. Kemudian Aisyah mengatakan, kana sallallahu alaihi wasallam yutiru bi thalathin la yaqudu ila fi akhirihin. Nabi sallallahu alaihi wasallam ini berwitir 3 rakaat yang beliau tidak duduk kecuali di rakaat terakhir. Berarti 3 rakaat ini 12. Rakaat pertama, kedua, ketiga. Jadi duduknya di rakaat ketiga. Ya. Jadi witir 3 rakaat ini bisa dengan 2 cara. Ya, 2 rakaat salam, lalu 1 rakaat, atau sekaligus 3 rakaat dengan sekali salam. Ya. Yang 2 rakaat salam kemudian 1 rakaat ini hadisnya Ibnu Umar. Yang 3 rakaat sekaligus ini hadisnya Aisyah. Yang dilarang itu 3 rakaat sekaligus tapi dengan 2 kali duduk. Ini tidak boleh karena menyerupai maghrib. Rakaat ya, tidak boleh. Kemudian yang 3 rakaat ini dianjurkan rakaat pertama membaca Al-A'la, Sabbihisma rabbikal a'la. Rakaat kedua adalah Al-Kafirun. Rakaat ketiga adalah Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad. Bagaimana diterangkan dalam hadis At-Tirmidzi dan juga An-Nasa'i, hadis sahih. Yang ketiga, witir dengan 5 rakaat. Kalau witir dengan 5 rakaat atau 7 rakaat, maka dengan sekaligus nanti duduknya itu hanya di rakaat terakhir. Kalau 5 rakaat berarti duduknya hanya di rakaat terakhir. Rakaat pertama, setelah itu bangun lagi, rakaat 2 bangun lagi, rakaat ketiga ya bangun lagi, rakaat 4 bangun lagi, rakaat kelima baru duduk. Demikian juga kalau mengambil witir yang 7 rakaat. Fa Aisyah qalat, Aisyah mengatakan, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yusalli minal lail 13 rak'atan. Yutiru min dzalika bi khamsin la yajlisu illa fi akhiriha. Akhrajahu Muslim. Kata Aisyah bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam salat lail 13 rakaat. Ya. Beliau berwitir, ya, beliau witir ya, dengan 5 rakaat la yajlis illa fi akhiriha, yang beliau tidak duduk kecuali di rakaat terakhirnya. Beliau tidak duduk kecuali di rakaat terakhirnya. Ya, akhrajahu Muslim, hadis riwayat Imam Muslim. Demikian juga yang 7 rakaat sama kaifiatnya dengan yang 5 rakaat, duduknya hanya di rakaat terakhir. Ini juga diterangkan dalam hadisnya Aisyah, dikeluarkan oleh Imam Muslim. Hadisnya agak panjang, saya bacakan. Aisyah mengatakan, kunna na'udu lahu sallallahu alaihi wasallam siwakahu. Kunna nu'iddu lahu sallallahu alaihi wasallam siwakahu. Kata Aisyah, kami menyiapkan siwak untuk beliau sallallahu alaihi wasallam. Fa yab'athuhu Allahu ma syaa an yab'athahu minal lail. Lalu Allah membangunkan sesuai yang Allah kehendaki, ya, dari waktu malam.
Fayatasawwaku wa yatawaddau, maka beliau pun ketika bangun beliau bersiwak dan berwudu. Wa yusalli tis'a raka'atin la yajlisu fiha ila fi thaminah, dan beliau salat 9 rakaat yang beliau tidak duduk ya kecuali di rakaat yang ke-8. Fayadkurullaha wa yahmaduhu wa yad'uhu, beliau berzikir pada Allah, bertahmid dan berdoa kepadanya. Tsumma yanhadhu wa la yusallim, 8 rakaat ya. Setelah itu apa? Beliau bangkit, artinya tidak salam. Tsumma yaqumu tasi'ah, dan beliau berdiri di rakaat ke-9. Ya. Rakaat ke-9. Tsumma yaq'udu wa yadhkurullaha wa yahmadu wa yad'uh. Beliau duduk di rakaat 9 berzikir pada Allah, memuji Allah dan berdoa. Tsumma yusallimu tasliman yusmi'unahu. Kemudian beliau mengucapkan salam yang beliau memperdengarkan ucapan salamnya ya kepadanya. Tsumma yusalli rak'ataini, setelah itu beliau sholat 2 rakaat. Ba'da ma yusallim wa huwa qa'id, setelah beliau salam, dan sholat beliau waktu itu dengan duduk. Nah, jadi kalau yang 9 rakaat, maka caranya duduknya di rakaat ke-8 ya, baca tahiyat seperti sholat, lalu bangkit berdiri di rakaat ke-9, kemudian duduk tasyahud akhir di rakaat 9, kemudian salam. Nah, berarti saya ulang lagi. Kalau 3 rakaat maka kaifiatnya ada 2 ya. 3 rakaat sekaligus, 1 kali duduk, 1 kali salam, atau dengan 2 kali salam. 2 rakaat salam setelah salam. Yang 3. Kalau 5 atau 7 maka duduknya hanya di rakaat terakhir. Witir 5 rakaat berarti duduknya di rakaat terakhir. Jadi belas langsung duduk di rakaat terakhir. 7 rakaat sama dengan yang 5. Belas langsung duduk di rakaat terakhir, rakaat ke-7. Nah, kalau 9 rakaat maka duduknya 2 kali. Rakaat ke-8 dan rakaat ke-9. Ini semua pernah dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ini. Jadi minimal adalah 1 rakaat. Boleh dikerjakan sebelum tidur atau setelah bangun tidur. Ya. Ini. Afdalnya adalah di sepertiga malam akhir. Tapi di awal malam juga dibolehkan. Bagaimana Nabi SAW pernah bertanya kepada Abu Bakar As-Siddiq, bagaimana sholat witirnya? Abu Bakar mengatakan, ya, utiru, ya, thumma anamu. Aku witir dulu, baru setelah itu tidur. Nah, kata Nabi, engkau telah mengambilnya dengan wathiqah. Lalu beliau bertanya pada Umar. Ya, maka Umar mengatakan, anamu, thumma utiru. Aku tidur dulu, baru nanti tengah malam bangun, aku witir. Maka dia mengatakan, akhadta bil quwwah. Engkau telah melakukannya dengan mengambil witir ini dengan cara yang kuat. Dua-duanya dipuji oleh Rasulullah SAW. Ya, tinggal dikembalikan kepada kemampuan kita. Ya, minimalnya adalah 1 rakaat. Nah, barangkali ini dulu sudah masuk Isya. Ya, sudah kelewat malahan ya. Insyaallah lain waktu kita sambung lagi. Allahu taala alam shawab wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin.